Ada pula pengertian iman. Iman artinya percaya, sedangkan menurut istilah, iman adalah membenarkan dan meyakinkan dengan hati, diucapkan oleh lisan, dan diamalkan dengan perbuatan. Sedangkan keimanan dalam Islam sendiri itu berkaitan dengan 6 rukun iman, yakni percaya kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan beriman kepada takdir baik dan buruk. Iman sendiri ada kalanya bertambah dan ada kalanya juga berkurang. Maka perlu diketahui kriteria bertambahnya iman hingga sempurnanya iman seseorang, yakni diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, diamalkan dengan tindakan atau perbuatan. Yang mana dalam Islam sendiri, jika membahas mengenai iman, tidak akan terlepas dari adanya 6 rukun iman. Dalil Al-Quran tentang iman. Berikut beberapa dalil tentang iman. Surah Al-Baqarah ayat 4. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun." Artinya, dan mereka yang beriman kepada Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dan kitab-kitab yang diturunkan sebelum engkau, dan mereka yakin adanya akhirat. Quran Al-Baqarah 2 ayat 4. Surah Hud ayat 23. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Innallazina amanu wa amilus solihati wa ahbatu ila rabbihim ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun." Artinya, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dan merendahkan diri kepada Tuhan, mereka itu penghuni surga, mereka kekal di dalamnya. Quran Hud 11 ayat 23. Hadis tentang iman. 1. Sabda pertama, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Na tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi." Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan engkau beriman kepada qadar yang baik dan yang buruk. Sabda kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ani Ibni Hajarin radhiyallahu anhu qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al-iman makrifatun bil qalbi wa qulun bil lisani wa amalun bil arkani." Dari Ibnu Hajar radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah bersabda, "Iman adalah pengetahuan hati, pengucapan lisan, dan pengamalan dengan anggota badan." Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tabrani. 1. Iman taklid. Iman taklid merupakan keimanan yang didasarkan pada kepercayaan akan ucapan orang lain tanpa mengetahui dalilnya. Keimanan ini masih dianggap sah meskipun berdosa karena meninggalkan upaya mencari dalil ketika ia termasuk orang yang mampu mencari dalilnya. 2. Iman ilmu atau ilmu yakin.
Tingkat keimanan kedua yaitu ada iman ilmu atau ilmu yakin. Pada tingkatan ini, keimanan seseorang didasarkan pada pemahaman akidah-akidah dan dalil-dalilnya, atau orang dengan kategori keimanan pertama dan kedua terhijab dari zat Allah. Ini bagian terpentingnya. Bagi seorang muslim, iman atau keimanan adalah hal mendasar. Keimanan tentunya menjadi pembeda antara seorang muslim atau bukan. Tanpa adanya keimanan kepada Allah dan Islam, tentu manusia akan menjadi makhluk yang rapuh, sebagaimana rumah tanpa adanya fondasi yang kuat dan kokoh. 3. Iman iyan atau ainul yakin. Keimanan berupa mengetahui Allah melalui pengawasan batin atau hati. Seseorang yang memiliki tingkat keimanan ini seolah-olah melihat Allah di tingkat makam muraqabah atau derajat pengawasan hati, sehingga Allah tidak hilang dan tidak gaib sekejap pun dari mata batinnya. 4. Iman hak atau hakul yakin. Pada tingkatan ini, keimanan seseorang yang melihat Allah melalui batinnya. Menurut para ulama, seseorang yang memiliki tingkatan iman ini yakni orang yang makrifat. Seseorang tersebut dapat melihat Allah dalam segala sesuatu. Tingkatan ini berada di makam musyahadah, atau orang dengan kategori keimanan ini terhijab dari makhluk Allah. 5. Iman hakikat. Seseorang pada tingkatan iman ini hanya melihat Allah, bahkan dirinya pun tak terlihat. Dirinya bahkan merasa lenyap karena Allah dan dimabuk oleh cinta kepadanya, layaknya tenggelam dalam lautan dan tidak melihat adanya pantai sama sekali. Keimanan ini berada pada tingkat makam fana. Berikut beberapa rukun iman dalam Islam. 1. Iman kepada Allah. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa dan Tuhan semesta alam. 2. Iman pada para malaikat Allah. Iman kepada para malaikat Allah termasuk dengan mengimani amalan serta tugas-tugas yang diberikan oleh Allah pada para malaikat. Iman pada malaikat. 3. Iman kepada kitab-kitab Allah. Beriman pada kitab-kitab Allah termasuk dalam kalam atau ucapan. 4. Iman kepada Rasul-Rasul Allah. Mengimani para Rasul Allah maknanya adalah meyakini serta mempercayai dengan segenap hati bahwa Rasul Allah itu ada. 5. Iman pada hari akhir. Beriman pada hari akhir atau hari kiamat maknanya adalah meyakini serta mempercayai bahwa hari akhir atau hari kiamat tersebut pasti akan datang, dan tidak ada satupun yang mengetahui pasti kapan datangnya hari akhir tersebut. 6. Iman pada qada dan qadar. Rukun iman yang terakhir adalah beriman pada takdir, yaitu qada dan qadar.
kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Hai kawanku, akan kabarkan tentang rukun iman. 6 rukun yang paling utama harus kita yakini. 1. Iman kepada Allah. 2. Iman kepada malaikat. 3. Iman kepada kitab Allah. 4. Iman kepada Rasul. 5. Iman kepada hari akhir. 6. Iman pada qada dan qadar. Pada zaman yang telah lama berlalu, di tengah padang pasir yang tandus, hiduplah seorang pemuda yang namanya terpahat dalam sejarah dan iman Nabi Ibrahim. Dalam keningan gurun, ia tumbuh dengan iman yang kuat kepada Tuhan. Nabi Ibrahim tumbuh dengan rasa ingin tahu yang besar. Ia memandang patung-patung berhala yang dihormati kaum dan merasa bahwa penyembahan semacam itu tidak tepat. Ia pun mulai menyadari pentingnya tauhid, keyakinan akan sabda Allah. Suatu hari, Allah mengujinya dengan ujian perjalanan jauh menuju Baitul Maqdis, dan dalam hatinya Ibrahim merasa terpanggil Tuhan yang kuat. Ia meninggalkan keluarganya dan memulai perjalanan spiritual yang membutuhkan tekad dan keberanian. Setibanya di Baitul Maqdis, Nabi Ibrahim menerima perintah yang lebih besar, membangunkan Ka'bah di Mekah bersama putranya Ismail. Mereka bekerja keras membangun tempat suci yang akan menjadi pusat ibadah bagi umat manusia. Namun ujian iman Nabi Ibrahim belum usai. Allah mengujinya dengan perintah yang amat besar, menyembelih putra Ismail yang sangat dicintainya. Nabi Ibrahim merasakan pukulan yang mendalam di hatinya, namun ia tetap teguh dan bersedia menjalani perintah Allah. Pada saat yang paling genting, Allah mengirimkan domba sebagai pengganti Ismail. Dan inilah bukti bahwa Allah menguji Ibrahim bukan untuk menghancurkan hatinya, tetapi untuk mengangkatnya sebagai contoh kesetiaan yang tak tergoyahkan. Dan begitulah cerita tentang Nabi Ibrahim, tentang ujian iman dan kesetiaan yang tak tertandingi dalam setiap langkahnya dan setiap ujian yang diberikan Allah. Ibrahim menjaga imannya dengan tekad yang tak tergoyahkan. Cerita ini tetap hidup, mengajarkan kita tentang pentingnya iman, kesetiaan, dan keteguhan dalam menghadapi ujian kehidupan.